Yo guys, kembali lagi bersama Koko Driver dan hari ini gue pengen kembali bikin vlog on beat. Tapi hari ini gue mau pakai mobil yang istimewa nih coy. Ini dia mobilnya nih. VinFast VF e34. Jadi kemarin itu pas gue main-main ke showroom VinFast, gue lihat-lihat mobil ini kan, karena banyak yang bilang kalau si VF e34 ini cocok banget buat jadi teman cuannya para driver online ya. Dia punya fitur yang bisa membantu banget buat antar jemput penumpang, sama karena ini listrik jadi irit banget. Selain karena dia bahan bakarnya listrik, dia ada satu poin plus lagi yang bisa bikin kita nih driver online cuannya makin melambung drastis. Kalau kalian penasaran, tunggu aja ya, simak videonya sampai akhir, akan gue spill di akhir. Sekarang langsung aja gue pengen gas on beat karena udah mendung. Kalian tahu artinya apa kan? Kalau udah mendung dan gerimis pasti ada argo perkalian biasanya. Kemudian orderan juga pasti lebih gacor. Sebelum on beat, gue pengen ngajak kalian walk around tour si VinFast VF e34 ini. Kuncinya keyless entry, ada electric tailgate juga, tombolnya di sini sama tombol alarm. Tampang depannya juga futuristik karena ada LED bar memanjang berbentuk V nih. Untuk lampu utamanya juga proyektor LED. Selain futuristik, dia juga sporty dan gagah ya. Karena ini velgnya udah pakai velg hitam berukuran 18 inch cuy. Profil bannya juga tipis, jadi looks keker sama sportinya dapat banget. Ditambah lagi ada side body molding sepanjang bodinya. Bukanya kita tinggal pencet aja dari remote, terus dia spionnya sudah auto folding. Kalau kita kunci, dia auto lipat. Kita buka, dia auto ngebuka. Ada lampu sen LED di spionnya, terus udah dilengkapi kamera 360 juga mobil ini. Portnya sudah support DC fast charging yang CCS 2. Atau bisa juga yang AC2 ya. Mobil ini sudah dilengkapi sama ini, electric tailgate. Beuh, cakep nggak tuh? Dari remote bisa, dari situ bisa. Kapasitas bagasi juga luas ya. Ini sih lebih dari cukup lah buat kita on beat di dalam kota. Kalau mau aktifin gosen udah nggak perlu pusing lagi ya. Bakalan cukup nggak nih mobilnya? Terus untuk nutup juga tinggal pencet aja. Di bagian bawah sudah dilengkapi 4 titik sensor parkir, jadi juga udah aman. Untuk spion, selain kamera 360, dia juga sudah ada blind spot monitoring. Kalau menurut gue sih ini all rounder banget ya mobilnya ya. Ya udahlah, daripada berlama-lama, langsung aja kita gas on beat. Pintunya juga berat banget guys. Tuh, mantep kalau ditutup. Udah pakai start stop button. Untuk head unit juga udah cukup lengkap. AC-nya dari sini udah climate control. Kemudian ada pengaturan banyak banget di sini ya. Kita bisa aktifin kamera 360 juga. Ini yang gue bilang nih, bakal membantu banget buat para driver online on beat di Jabodetabek guys. Ini ada driving aids, ada rear cross traffic warning, ada blind spot detection. Nah ini juga nih guys ya, buat kalian yang para driver online yang suka kadang-kadang, waduh ini penumpang bakal buka pintu sembarangan nggak ya? Nah ini ada warningnya kalau di mobil ini. Jadi menghindari penumpang yang sembarangan buka pintu. Kalau tiba-tiba mau buka terus ada mobil, ini dia bisa kasih warning. Nah begitu aman, mobilnya udah lewat ya, begitu aman baru bisa dibuka. Kemudian ada park assist juga, jadi ini sensor depan belakang ya untuk membantu kita parkirin mobil ini. Sampai berlama-lama kita langsung onlinein dulu aja ya aplikasinya ya. Trip A-nya udah gue reset, jadi kita akan tahu jarak tempuh kita hari ini berapa, nanti bisa ngitung penghasilan bersihnya. Baterai start mulai dari 44% ya. Sisa range-nya menurut komputer MID ini 123 km. Yang gue suka juga ini head unit lagi, speedometernya ini intuitif sama ini banget ya, informatif. Hampir semua informasi bisa ada di sini, ada navigation, ada ini music player, ada warning, ada trip A, trip B, terus ada ini mode berkendaranya segala macam ya. Ya udah, gue onlinein dulu, nanti kita bahas lagi. Pas banget masuk mobil langsung hujan deras guys. Dan tadi begitu pencet online, langsung disambar orderan. Ya begitulah ya, kalau udah mendung, gerimis, apalagi sekarang hujan gede, udah pasti orderan numpuk cuy, gacor. Oke, saatnya kita jemput penumpang pertama. Kita mulai dari lowbat ya, di bawah 50% soalnya. Gue memang sengaja mulai dari baterai di bawah 50% karena pengen bener-bener cari tahu juga dengan baterai minimum apakah bisa tetap cuan nih pakai mobil ini. Rencananya sih nanti kita on beat sampai baterainya sekitar 20% lah ya. Sisain 20% untuk gue cari charging station. Kalau sampai rest banget nanti nggak bisa cari charging station guys. Ini baru pertama gue bawa saat hujan deras ya. Dan peredaman kabinnya cukup impresif guys. Suara hujan tuh di atap nggak seperti ini, nggak seperti seng bolong gitu loh, pelentang-pelentong gitu.
Ini peredaman atapnya bagus banget. Jadi suara hujan cuman peletak-peletok gitu loh. Kalian juga pasti bisa notice lah di video ya. Karena gue ngomong kayak gini, suaranya masuk dengan jelas. Kalau peredaman kabin mobilnya kurang bagus, pasti udah banyak noise-nya. Memang gue sekarang pakai mikrofon ya. Tapi noise cancellation-nya nggak gue aktifin. Jadi ini, kalau memang peredamannya kurang bagus, pasti noise-nya banyak banget. Selain peredaman, ini bantingan mobil mengarah ke comfort ya, oke banget. Jadi biarpun velgnya ring 18, biasa kan velg gede tuh identik dengan bantingan keras. Beletak-beletuk gitu. Tapi ternyata di mobil ini, mitos itu berhasil dipatahkan guys. Bantingannya empuk gitu, lembut. Dan kalau kita melambat, pasang sen, ini kamera 360 juga otomatis nyala ya. Untuk membantu kita nyetir di gang sempit atau mungkin di jalanan-jalanan yang padat gitu kan. Kayak gini gue mau haluan kanan jadi lebih pede gitu. Ada blind spot monitoring juga. Menurut gue oke banget lah mobil ini. Untuk setirnya juga enak karena dia sudah leather wrap, dibalut kulit ya. Bawahnya juga ini datar atau setir flat bottom, sama enteng nih guys. Tapi bukan enteng yang kopong melayang gitu loh. Ada feel-nya tetap. Sporty feeling-nya juga tetap dapat. Jadi memang in between comfort sama ada ininya nih, aura-aura sportinya. Cuman memang kalau impresi berkendaranya condongnya itu bener-bener ke kenyamanan, comfort oriented banget. Itu suara itu ya, blind spot monitoringnya guys. Tuh kalau kita pasang sen, dia blind spotnya membantu kita, blind spot monitoringnya. Kameranya sengaja gue mundurin supaya field of view kalian lebih luas. Jadi kalian bisa lihat tuh ya, blind spot monitoringnya bekerja. Kalau kita pasang sen, tuh dia langsung kasih notifikasi. Ada apa? Iya, oke Bu. Oke. Lihat, di tanah apa? Atami di tanah. Di mana? Itu. Ya. Gila, lewat. Terus terbangnya setelah apa sih? Lihat. Duduk. Aduh. Ya, teteh pulang, teteh di kampung. Lihat. Tamat tempatnya. Ini tamat. Ya ini lewat sini deh. Enggak salah mas, bisa lewat sini. Udah hafal jalanan ya? Tahu jalan. Oh, hebat. Lihat. Apa yang dilihat? Oh. Lihat, lihat ya Pak. Hebat. Oke, tahu tadi. Aku mau try. Tanya atau mah? Oh. Masih? Masuk yang ini ya, Bu? Sini bisa, Pak. Oke. Ups, sorry. Ada polisi tidur ternyata.
Belok kanan ya, Bu? Ya udah. Oh, oh iya, oke. Saya ambil haluan dulu supaya orang bisa lewat ya. Bentar. Sebentar. Sudah dek. Oke. Siap. Makasih Pak. Sama-sama, Bu. Bilang apa dek? Pak makasih Pak. Bilang tuh. Sama-sama. Enggak di sini. Orderan pertama langsung dikasih paham ya. Lewat jalanannya lumayan sempit. Tapi berkat pakai i34 untung ya, untung ada kamera 360 gini, bird eye view juga. Jadi lebih gampang gitu, nggak deg-degan lagi kalau lewat jalanan sempit. Orderannya gue selesaikan dulu, kita dapat 12 juta. Oh, pembayarannya cash, nggak apa-apa. Tadi berarti si ibu nggak bayar, nggak apa-apa, salah ya. Sip. Wah, langsung dapat orderan berikutnya cuy. Nggak pakai lama ya. Seperti yang gue bilang tadi, orderan pasti gacor-cor-cor. Langsung dapat orderan berikutnya, Argo 14 juta. Lewat jalanan sempit. Nah, nggak usah pusing lagi cuy. Tuh, lihat mobilnya. Mantap. Udah nggak susah guys, banyak driving aids-nya. Tadi ada kucing sih. Nah, kalau kucing itu, tuh kelihatan tuh kucing tuh guys. Aman ya, nggak kelindes tuh kucing. Oke, lanjut. Gue mau share ke kalian ya, yang bener-bener bikin gue senang banget sama mobil ini tuh ada 2 poin. Satu, setirnya enak banget digenggam. Karena dia flat bottom sama leather wrap. Terus lingkar setirnya itu pas gitu di tangan. Selain itu, waduh, ditutup cuy. Ditutup, kita cari jalan lain ya berarti. Nah, yang impresif selain setirnya, itu adalah bantingannya. Asli, mobil ini bantingannya menurut gue sih enak pol. Gue gak lebih-lebihin, ini bener-bener honest review. Lembut gitu. Bantingannya lembut, memang orientasi ke comfortnya itu dapat banget. Tuh, kayak tadi tuh gue nganter ya, penumpang pertama, ada polisi tidur nggak kelihatan. Terus gue terabas kan karena nggak kelihatan gitu, gue gas. Tapi bantingannya nggak sampai bludak-bluduk gitu, jadi itu keredam dengan baik lah. Tuh, lewatin gang-gang sempit gini nggak kesulitan juga karena selain karena bantuan ininya, kamera 360, setirnya juga enteng, terus feel-nya dapet. Jadi nggak susah untuk adaptasi feeling di awal tuh nggak susah. Padahal ini gue baru hari kedua bawa VinFast VF i34 ini. Nih, kalian lihat tuh jalanannya, semenyeramkan apa ya. Tapi aman jaya guys, karena itu adaptasi nyetir mobil ini nggak terlalu sulit. Sama ada bantuan ini, kamera 360-nya. Untuk baterai udah berkurang 2% ya. Sekarang 39%. Jarak yang udah gue tempuh 5,6 kilo. Ingat guys, kalau keluar gang, stop dulu. Cek incoming traffic-nya. Tuh, kalau aman, mereka ngasih, baru kita masuk. Jangan selonong boy. Di cancel guys. Udah hampir mau nyampe loh. Sayang banget. Si bapak tadi udah nungguin lama padahal. Di cancel malahan. Menurut gue sih malah rugi di dia ya. Udah nunggu lama, cancel. Terus mesti nunggu driver baru datang lagi nanti. Guys, yang penumpang pertama tadi tiba-tiba ngechat. Maaf saya lupa belum bayar. Nggak apa-apa ibu, udah. Bentar. Ya elah, belum juga dibales. Udah masuk lagi. Lah. Kenapa ini? Ngeblas orderannya, jadi mungkin numpuk-numpuk gitu ya, jadi bingung aplikasinya. Gue balasin yang tadi dulu ah. Ya ampun, belum sempat mencet. Ya udah kita terima dulu dah. Oke, kita dapat lagi orderan 12 juta. Berarti orderan yang kedua ya buat hari ini. Oke, kita on the way jemput penumpang kedua. Hujan-hujan gini orderan pasti numpuk guys. Tapi Argo lempeng-lempeng aja tuh dari tadi ya. Cuman nggak takut lah kalau pakai mobil ini mah. Makanya dari tadi 12 juta gue gas aja udah. Yang penting kan rutenya masih sekitaran sini lah, masih rute-rute enak gitu. Waduh, ini lubang dalam banget. Tuh guys, tuh enak loh. Maksudnya gue nggak sengaja kenain lubang ya barusan ya, tapi gitu. Ayunannya ini redamannya enak gitu, lembut, tep gitu.
Thank you ya. Thank you. Tuh, nyala guys. Terusan penumpangnya buka pintu, terus ada warning nit gitu. Menandakan kalau sebelah kiri kita tuh ada yang mau lewat. Jadi ngasih notice ke kita sebagai supir sama si penumpang untuk lebih hati-hati lagi. Sekarang langsung dapat orderan berikutnya cuy. Ini gue rapiin parkir dulu kali ya. Orderan kedua selesai. Baterai sudah di 33% sekarang. Jarak yang udah gue tempuh 14,4 kilo ya dari tadi. 33% ini masih bisa ambil sekitar 2 orderan lagi lah ya amannya. Tapi sebelumnya gue mau ini dulu nih, ngecek belakang dulu kondisinya, apakah kotor dan lain-lain ya, supaya nggak dapet bintang 1. Tapi gue rasa sih naik mobil ini udah auto bintang 5 terus sih, karena untuk legroom sama ruang kabin belakang tuh menurut gue lega banget cuy. Lihat dah, ini posisi duduk pas gue nyetir ya. Lihat tuh, punya legroom segitu gedenya cuy. Kursinya ini juga empuk. Ini review jujur ya, bukannya dilebih-lebihkan, tapi memang gue amazed sama keempukan kursinya, bantingannya yang lembut sama ini, setirnya. Memang bukan sesuatu yang fun to drive sih, tapi bikin impresi berkendara tuh jadi lebih enak gitu feelingnya. Nih, legroom belakangnya cuy. Boh, gede banget. Gua rasa ini untuk orang yang tingginya di atas rata-rata 185 2 meter juga masih aman ini. Terus sudut rebahnya pas buat rebahan gitu. Sudutnya nggak terlalu tegak, nggak terlalu kerebahan banget. Penumpang pasti auto bintang 5 ya. Cuma memang di bagian tengahnya ini agak sedikit keras ya. Mungkin untuk support kita punya tulang ekor atau tulang punggung. Kalau terlalu empuk kan leot-leot gitu, lama-lama tulang ekornya gerak-gerak terus jadi pegel. Ditambah lagi di belakang juga dikasih lampu kabin sama AC. AC-nya juga dingin tuh. Ini legroomnya sejengkal lebih. Door trim ini ada kulit jadi enak armrestnya. Terus ini door pocketnya gede buat taruh barang sama ini minuman ya. Tumbler gede juga masih muat. Yuklah kita gas online lagi ya. Kembali lagi di kursi supir. Kita dapat nganter dari perumahan Gading Serpong ke perumahan juga klaster. 12 juta argonya, pembayaran cash. Oke. Let's go. Posisi duduk pas supir juga ini ya. Dia lebih ke arah comfort, bukan yang sporty feeling gitu. Jadi sudut rebah sama ini nih kursinya empuk. Ya mungkin kalau gue bilang kalian, ini si Koko mah lebih-lebihin. Kalian harus cobain sendiri deh. Kalau menurut gue sih ini kursi joknya empuk. Tapi kembali lagi ya, semua ini adalah memang review mobil kan adalah sesuatu yang subjektif. Selamat sore. Sorry Pak. Transfer kartu. Bisa? Bisa dulu. Ya. Mana? Terima kasih Yuk, Pak. makasih. Silakan. Terus power window juga udah auto up and down, sisi supir dan semuanya nih. Di sisi belakang juga tuh. Auto up and down ya. 4 sisi loh. Kembali lagi tadi pembahasan ya, review mobil kan adalah sesuatu yang subjektif. Jadi gue mau disclaimer dulu kalau semua yang gue rasain mungkin saja bisa beda dengan kalian yang nonton. Tapi dari beberapa mobil yang udah gue pernah coba ya, ini mobil tuh lembut bantingannya, serius. Ditambah lagi memang kursi-kursinya juga empuk, setirnya juga enak digenggam ya. Cuman sekali lagi ya, memang bukan yang sporty feeling. Enak digenggam berarti bukan berarti sporty feeling gitu, bukan. Kayak nice to touch aja. Sama ini flat bottomnya bikin kalau pas lagi putar tuh megang bawahnya enak, rata. Ini gue lagi on the way jemput penumpang ke berapa hari ini ya? Ke-3 berarti. Oke, Makasih ya. Selesai guys, orderan ke-3 ya. ke-4 deng. Kita langsung dapat orderan lanjutan, argonya 16 juta nih. Langsung dapat lagi orderan berikutnya. Baterai udah 27% ya. Lumayan lah, masih bisa napas 1-2 orderan lagi ya. On the way jemput lagi guys. Ini argonya 17 juta 600.
sepertinya kita nggak dapat ya. Langsung potong ke sini. Kita putar lagi di depan ya. Takut membahayakan guys. Ini haluannya terlalu mepet. Kita ambil yang putaran depan. Jadi haluannya masih panjang. Nah kalau ketemu putaran ini nih, U-turn kayak gini, ya ampun, di cancel dong. Tapi langsung masuk lagi. Ya udah nggak apa-apa. Nih kalau ketemu putaran gini, setir flat bottom tuh membantu banget guys. Jadi enak digenggamnya nih pas setirnya muter. Tuh. Aduh, dapatnya di sini dong. Waduh, cilaka nih gua. Masih putar balik lagi kayaknya. Nggak, langsung mata gitu nanti bahaya guys. Mendingan gue putar balik aja dah, mau nggak mau. Vibes kabinnya pas malam gini juga menurut gue asik ya si VF E34 ini. Karena dia lampu-lampu instrumennya tuh putih guys. Terus instrumen-instrumennya ini dia intuitif, banyak warnanya gitu kan, full color. Looks good banget. Terus kalau baterainya di bawah 30% juga muncul notifikasi ini nih, lowbat. Tadi penumpang gua sampai nanya, "Kak, itu notifikasi baterai mobil?" Dipikir baterai handphone kali ya. Gue udah menjalani 6 orderan buat hari ini. Dan penghasilan sementaranya itu 79.000 guys. Lucunya tadi yang penumpang pertama nih ngechat nih, "Pak, saya belum bayar, maaf." Terus minta nomor rekening. Tapi gue bilang nggak usah lah ya. Nggak apa-apa bu. Aman. Sip lah. Sekarang baterai udah di 24% dan udah jam 18.30 ya. Rasa-rasanya cari satu lagi boleh ya. Baru diomongin. Langsung masuk dia. Jodoh emang nih, nggak kemana ya jodoh ya. Ya udah, kita jemput dulu. Habis ini istirahat guys. Untung pakai mobil listrik ya. Di jeda-jeda orderan nunggu di mobil santai aja, nggak perlu pusingin bensin lah, buru-buru matiin mesin, matiin AC. Sekarang santai aja udah, AC tetap nyala, mesin tetap nyala. Oke lah, kita on the way dulu. Penumpang terakhir ya, berarti penumpang ke-7 buat hari ini guys. Penumpang ke-7. Matiin dulu hazardnya, ini matiin. Kita gaskan. Oh iya. Cuman ini ya, kekurangan-kekurangan minornya, rem parkirnya masih ini nih, masih manual, mekanikal lah ibaratnya. Kalau ini sebenarnya sih positif negatif ya, double edge sword aja kalau gue bilang. Jadi tergantung kalian tuh ngelihatnya dari sisi mana. Kalau orang yang suka parnoan sama teknologi, mereka pasti lebih prefer yang mekanikal gini, karena less problematic gitu. Tapi kalau yang suka sama modernisasi gitu ya, sesuatu yang modern, canggih, ya ini bisa jadi kendala. Tapi minor sih, cuma tinggal tarik-tarik doang kan. Selamat malam Pak. Ya, malam. Izin aja ya Pak. Oke Pak. Mohon izin Bapak, kaca belakangnya Boleh. turunkan terlebih dahulu. Siap. Sebentar. Mohon izin ya Pak ya. Oke. Sudah cukup. Pak Stephen, makasih Ya, Bapak ya. sama-sama. Hati-hati Bapak. Mari. Bunyi apa barusan ya? Kok bunyi tung-tung-tung gitu? Buset. Gue lagi tengok kanan, incoming traffic, tahu-tahu di sebelah kiri ada yang lawan arah. Wah, emang Gading Serpong pada ngawur guys. Di sini aja. Sini aja ya. Oh iya itu ya. Iya. Tapi dia nggak keluar gitu. Oke. Nah. Oke sudah. Oke, thank you. Thank Yo. you. Guys, barusan jadi penumpang terakhir buat hari ini ya. Judulnya berarti hari ini Onbit nggak tahu diri ya. Karena udah dipinjemin mobil buat ngetes Onbit, terus gue geber sampai baterainya hampir habis. Udah gitu mulainya tadi dari baterai di bawah 50% lagi. Sekarang coba kita hitung ininya ya, penghasilan bersihnya. 95.400 kita potong. Iya ya, udah gak usah potong apa-apa lagi ya guys ya. Gue kebiasaan kalau mobil bensin gitu kan mesti potong biaya maintenance, potong ongkos bensin gitu ya. Berarti
kalau pakai mobil-mobil VinFast ini, terutama yang i34 ini, ya udah, paling potong kita anggap sisihkan 5% lah ya untuk perawatan mobil ke depannya. Terus kita potong lagi, nggak ada guys, berarti cukup sampai potong sisihin biaya perawatan mobil aja 5%. Karena tadi gue on-bid 3 jam juga nggak makan sama sekali. Dan ya normalnya kita kan kerja 6 jam baru istirahat makan sekali gitu. Jadi nggak perlu dipotong biaya makan. So penghasilan bersih gue hari ini 90.630. Dari penghasilan kotor 95.000, bersihnya di 90.000. Berarti guys, gue berhasil ningkatin atau naikin margin profit yang biasanya tuh cuman 30%-an, sekarang itu berarti menjadi 90%. Sekarang coba gue simulasikan kalau kita on-bid memakai mobil bensin hari ini. Pertama-tama kita cari dulu modal bahan bakar ya, biaya bensinnya. Tadi jarak yang gue tempuh tuh sekitar 47 km. Terus normalnya kan mobil bensin dipakai dalam kota, yang dipakai buat taksi online itu konsumsinya 1:12-an lah ya. Kita bagi 12. Berarti ada pemakaian 4 liter bensin. Itu secara odometer doang. Belum lagi di jeda-jeda orderan kan nunggu sambil nyalain mesin kan. Berarti biaya bensinnya aja udah 5 liter. Terus belakangan ini kan bensin juga ini ya, BBM polemik terus. Mau nggak mau kita juga pakai BBM yang lebih tinggi lah RON-nya, yang lebih berkualitas. Sekarang aja itu harganya di 13.000 per liter. Berarti 5 kali 13.000, modal bensin untuk hari ini aja itu di 65.000 guys. 65.000 potong 20% dulu, kita sisihkan untuk perawatan mobil bensin. Sisa 76.000, potong lagi tadi biaya bensin 65.000. Hari ini guys, kalau gua on-bid pakai mobil bensin, gue hanya mengantongi pahalanya aja. Nah, kalian jangan melihat dari nilai secara keseluruhan ya. Tadi kan gue on-bid itu kan narikin harga-harga hemat. Jadi memang total gue bekerja secara keseluruhan ya masih 90 ribuan. Mungkin bagi sebagian orang menganggap itu kecil amat, lu kerja 3 jam dapat 90 ribu. Cuman yang mau gue ingatkan, yang mesti kita lihat di sini itu adalah persentase perbedaan margin profitnya guys. Kalau nilai sih mungkin kan nilai uang secara keseluruhannya terlihat kecil 90 ribu. Tapi coba bayangin, kalau kalian nariknya serius gitu ya. Mungkin ngambil argo yang lebih bagus-bagus, terus lebih pinter nariknya ya kan. Kemudian memang beneran narik, udah otomatis angka penghasilan per harinya pasti bisa meningkat juga. Dari bersihnya 11.000 naik ke 90.000. Itu sekitar 7-8 kali lipat loh kenaikan profit bersihnya. Yang tadinya dari penghasilan kotor bruto kita cuma ngantongin 30% kalau pakai mobil bensin. Pakai mobil ini VinFast VF i34 karena ngecasnya gratis terus listrik, dari 95.000 kita ngantongin 90.000. Berarti kan itu sudah sekitar 90%-nya penghasilan kotor udah bersih ke kita semua gitu. Jadi ada peningkatan ya sekitar 60%-an margin profitnya. Kalau gitu sampai di sini dulu ya vlog on-bid nggak tahu dirinya. Kenapa nggak tahu diri? Karena ya gue tadi kan start dari baterai tiris banget tuh di bawah 50%. Pokoknya gue geber aja dah sampai sisanya cuma 15%. Kita bisa dapat profit berapa nih gitu kan. Ya dari situ jadi kita bisa tahu lah positifnya kalau on-bid pakai VinFast VF i34 kan gimana gitu. Dengan baterai 40% aja gue masih bisa menghasilkan uang 90.000. Itu pun dengan cara gue yang cuma muter-muter sini aja. Gimana kalau kalian yang lebih jago lagi, yang lebih pinter, gue rasa bisa lebih tuh. Sekali lagi gue ingetin, jangan inget dari angka keseluruhannya, tapi analisa dari kenaikan margin profitnya tuh. Dari 20-30% ngelonjak langsung ke 90%. Nah kalau kalian tertarik sama mobil ini, kalian bisa langsung kunjungi aja dealer VinFast terdekat dari rumah kalian untuk tanya-tanya lebih detailnya ya. Yang bisa gue share sih, pokoknya kalau kita beli mobil VinFast, kita bisa ngecas secara gratis di seluruh jaringan SPKLU VinFast yang udah tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu berlaku sampai Maret 2028. Masih lama banget. Jangan lupa buat mampir aja langsung ke dealer VinFast terdekat. Tanya-tanya langsung aja di sana. Sekian dulu video kali ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.